Kejadian pasal 32 dimulai dari ayat 22 sampai dengan 32. Mari kita mengikutinya. Saya bacakan demikian. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia memberangkatkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita misalnya mengikuti seminar-seminar internasional tentang perdamaian, ataupun mungkin kita bisa lihat di Global Network for Peace Builder, para pendiri perdamaian, atau juga ketika kita berbicara tentang interfaith, kedamaian antara agama-agama, kita akan selalu melihat ayat ini dipakai untuk suatu pokok bahasan, mengembangkan perdamaian antar agama, mengembangkan perdamaian antar suku-suku yang berbeda. Maka setiap kita masuk dalam seminar internasional perdamaian, teks ini ataupun nas tentang Yakub dan Esau selalu menjadi pokok bahasan yang digemari ataupun yang terkenal. Mereka selalu mulai dengan Yakub yang menipu abangnya, terjadi perselisihan, lalu di akhirnya ada sikap yang saling memaafkan, lalu terjadilah sebuah rekonsiliasi atau perdamaian. Tetapi ketika mereka berbicara dalam seminar-seminar tentang Yakub dan Esau, bagian yang kita bahas hari ini sering dilupakan. Karena apa? Karena bagian ini agak sulit untuk ditafsirkan. Tetapi bagian yang sering dipakai adalah ketika Yakub menipu abangnya, terjadi perselisihan, lalu kemudian ayat setelah ini Yakub memeluk Esau, mereka berdamai, rekonsiliasi. Tetapi ada nas yang sering tidak dibahas begitu mendalam, yaitu
awal dari rekonsiliasi itu apa? Awal dari perdamaian itu apa? Yaitu bagian nats kita hari ini ayat 22 sampai dengan ayat 32. Nats ini agak sulit ditafsirkan karena ia berdiri dalam 3 tradisi yang berbeda. Ada 3 tradisi pintu untuk masuk pada ayat ini, sehingga jarang orang membicarakannya secara mendalam. Lalu mari kita lihat dulu 3 tradisi itu supaya kita lebih jelas nanti melihat tradisi mana yang lebih dekat untuk kita pakai. Tradisi pertama adalah tradisi masyarakat setempat di mana peristiwa itu terjadi. Tradisi masyarakat setempat itu bisa disebut dengan suatu tradisi dalam tanda kutip pinggir kali. Apa yang disebutkan tradisi setempat? Tradisi setempat menyebutkan bahwa pergulatan ini terjadi di pinggir sungai. Masyarakat setempat selalu memahami sungai adalah tempat di mana singgahnya beberapa sesembahan. Sungai bukan saja di masyarakat pada masa itu, bahkan di masyarakat juga modern sekarang sering dianggap sebagai tempat sesembahan. Tokoh-tokoh dalam tanda kutip yang disebut tidak sama dengan manusia. Itu tradisi pertama. Sehingga dalam tradisi pertama mereka lebih condong pada dalam peristiwa ini sebenarnya tidak ada fisikal pergumulan, tidak ada. Atau ini bukan arena fisikal arena, bukan. Ini adalah spiritual arena. Jadi Yakub tidak sungguh-sungguh bergumul dengan satu tokoh atau satu orang, tetapi mereka berbincang dalam penghuni sungai itu untuk kemudian supaya dia dibiarkan lewat. Lalu tidak ada yang dimaksud di sini perbincangan pergulatan secara fisikal, tidak ada. Itu didukung juga pada masa itu usia Yakub adalah 97. Jadi adalah sulit membayangkan Yakub bergumul dalam waktu dari malam sampai fajar. Karena tinju profesional saja tidak lebih dari 1 jam tinju profesional. Tapi dia bergumul sepanjang malam. Lalu tradisi setempat, tradisi masyarakat waktu itu mengatakan di mana itu terjadi, itu bukanlah pergumulan fisik, tetapi adalah spiritual arena. Didasari dengan ketakutannya bertemu dengan abangnya Esau, lalu ia memiliki pergumulan. Bagaimana apakah ia akan menyeberangi sungai itu dan berperang ataupun apa yang akan terjadi selanjutnya? Itulah tradisi setempat. Maka tradisi setempat masyarakat itu mengatakan orang yang bergumul dengan Yakub itu ia takut pada siang. Apa yang takut pada siang? Apa yang takut pada fajar? Ya dalam tradisi itu adalah sesembahan. Itulah yang takut pada fajar. Maka ia ingin pergi sebelum matahari terbit. Lalu tidak ada di situ pertempuran secara seperti apa yang kita bayangkan. Tradisi setempat memahami begitu. Tetapi kita harus masuk melangkah pada tradisi kedua. Apa itu? Tradisi kedua adalah tradisi bapak leluhur Israel. Tradisi ini menjelaskan bahwa bapak leluhur Israel antara lain Abraham, antara lain Ishak, antara lain Yakub selalu memiliki pertemuan yang khusus dengan Allah. Termasuk dalam salah satunya adalah Musa juga. Tradisi bapak leluhur Israel mengatakan Tuhan selalu punya cara bertemu dengan leluhur mereka, dan dalam pertemuan itu Tuhan ingin menyatakan maksudnya. Itu tradisi kedua. Maka dalam tradisi kedua ini adalah menyangkut fisikal arena dan spiritual arena.
Jadi itu terjadi dua-duanya dalam tradisi bapak leluhur Israel. Ada terjadi pergumulan dalam dirinya, tetapi ada juga pergumulan fisik itu secara nyata dalam tradisi bapak leluhur Israel. Dan dalam tradisi bapak leluhur Israel mereka selalu tidak fokus pada bagaimana peristiwa itu terjadi, tetapi fokus pada apa di balik peristiwa itu. Lalu dalam perjumpaan Allah dengan leluhur Israel, di balik peristiwa itu selalu ada maksud Tuhan untuk dinyatakan kepada leluhur itu. Itu tradisi kedua. Lalu masuk pada tradisi ketiga, yaitu tradisi mesianis, pengharapan Mesias. Tradisi ketiga mengatakan bahwa ini mengarah pada mesianis, pengharapan akan Kristus, bahwa perdamaian dengan manusia tidak akan tercapai tanpa dimulai dengan perdamaian dengan Allah. Ini tradisi mesianis. Makanya sebelum Yakub berdamai dengan Esau, ia harus berdamai dengan Allah dalam sebuah pergumulan. Itulah tradisi mesianis. Karena kita belum sampai pada ayat di mana mereka berdamai, belum. Kita masih di ayat latar belakang dari sebuah perdamaian itu. Tradisi mesianis mengatakan bahwa hubungan yang baik dengan manusia tidak akan pernah ada tanpa hubungan yang baik dengan Allah. Lalu Allah mengambil inisiatif untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia, supaya manusia menerima Kristus dan kemudian manusia bisa berdamai dengan orang lain. Jadi ada 3 tradisi tadi yang mau kita lihat. Lalu pertanyaan hari ini adalah tradisi mana yang paling dekat? Lalu tradisi yang pertama, tradisi masyarakat kuno, harus kita buang dulu, singkirkan di tempat lain. Lalu kita sekarang fokus pada 2 tradisi, yaitu tradisi leluhur Israel dan tradisi mesianis. Di sini kita sekarang fokus. Apa kesamaan tradisi bapak leluhur Israel dengan tradisi mesianis? Kesamaannya adalah bahwa Allah yang mengambil inisiatif untuk, dalam tradisi bapak leluhur, untuk menguatkan manusia dalam teologi penghiburan, dalam teologi penguatan. Dalam tradisi mesianis juga Allah sendiri yang berinisiatif memperdamaikan dirinya dengan manusia dalam Kristus Yesus. Maka dalam kedua tradisi inilah kita bisa membaca nas ini, menjelaskan nas ini, bahwa ini adalah menyangkut kepedulian Allah. Ini menyangkut kepedulian Allah pada manusia dalam tradisi mesianis yang digambarkan berdosa, tetapi dalam tradisi bapak leluhur adalah kepedulian Allah pada bapak leluhur yang membutuhkan pertolongan. Di sini nas ini barulah kita bisa melihat bahwa Allah berinisiatif menjumpai Yakub dalam nas ini. Makanya kita lihat di ayat berapa? Di ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi dalam tradisi bapak leluhur dan tradisi mesianis, bukan orang itu takut pada fajar, tapi orang yang bergumul dengan Yakub itu harus membiarkan Yakub untuk melanjutkan rencananya, yaitu bertemu dengan Esau. Nah, di sini penguatan yang paling dekat dengan konteks kita sekarang, yaitu apabila di renungan ini misalnya saya masukkan tradisi di mana tradisi mesianis, di mana Allah memperdamaikan, harus berdamai dulu dengan manusia, baru manusia berdamai dengan manusia. Itu sudah pokok iman kita sejak kita lahir dan sejak kita dibaptiskan. Jadi itu tidak lagi sesuatu pokok yang harus kita perdalam sekarang.
Karena Injil, sejak kita menerima Injil, kita sudah dikatakan bahwa hubungan manusia dengan manusia harus diawali dengan hubungan dengan Allah. Perdamaian antara manusia dengan sesama harus diawali dengan perdamaian dalam Kristus. Lalu kasih yang kita bawa pada orang lain adalah harus kasih yang datang daripada Kristus. Pengenalan akan Kristus. Itulah pokok iman kita. Tetapi apabila kita berbicara dan membawa Alkitab ini dalam konteks yang kita hadapi sekarang, akan lebih dekat kalau kita berbicara tentang Allah yang peduli dalam hidup. Berarti kita lebih condong pada tradisi bapak leluhur Israel. Tuhan datang dan ingin menyatakan karyanya. Lalu maka terjadilah di sini karya Allah sesungguhnya yang terjadi atas Yakub. Lalu ia memberkatinya, nama Yakub berubah dari Yakub menjadi Israel. Allah yang selalu mentransformasi, mengubah manusia ketika manusia datang kepadanya. Lalu di sini Yakub dalam perbincangan dengan Allah, Allah mau mengatakan, engkau tidak boleh lagi ingat pada masa lalumu, di mana engkau adalah penipu, di mana engkau terikat dengan dosa, di mana engkau terikat dengan segala pelanggaran. Tapi engkau sekarang adalah engkau yang dibaharui, yaitu Israel, di mana engkau akan berjalan bersama dengan Allah. Apabila kita kembangkan pada tradisi mesianis, engkau adalah manusia yang dulu yang berdosa, tetapi dalam Kristus engkau bukan lagi anak Allah, tetapi engkau bukan lagi anak kegelapan, tapi engkau adalah anak terang, anak Allah. Dan engkau akan melangkah dalam hidup selanjutnya sebagai anak-anak Allah. Nah, disinilah kita melihat betapa baiknya Tuhan. Maka tema yang diucapkan oleh Almanak HKBP adalah aku melihat Allah tapi aku diselamatkan. Itu tema itu mau mengajarkan bahwa bukan Yakub sendiri yang hebat, ia melihat Allah tapi ia selamat, tapi tidak. Ia selamat karena kemurahan Allah. Jadi tidak jauh yang mau kita bicarakan dari nats ini adalah kemurahan Allah akan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Jangankan setiap orang yang percaya kepadanya, yang tidak percaya pun Allah bermurah hati. Tetapi kita yang telah mengenal kemurahan Allah, kita mengucap syukur atas kemurahan ini. Lalu kita lihat misalnya di ayat 30. Yakub menamai tempat itu Penia, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ini bukan soal kehebatan dia, tetapi ini tidak lain adalah ia berbicara tentang Allah yang murah hati. Dan itulah terus-menerus menjadi tradisi Israel. Mereka berbicara selalu tentang Allah yang murah hati, Allah yang selalu menyelamatkan, Allah yang selalu menopang mereka. Lalu kalau kita ambil dalam kehidupan kita sekarang, apa yang mau dikatakan nats ini? Jangan pernah mengatakan bahwa Allah tidak melihat hidupmu. Acap kali Anda merasa tersembunyi dari siapapun ketika setiap orang tidak mengerti persoalan kehidupanmu. Tetapi Allah mengerti apa yang engkau alami. Ada saatnya ketika orang lain tidak melihat engkau dalam pergumulanmu, dalam kesusahan hidupmu, keganduhan pergumulan hatimu, tapi tidak seorang pun yang pernah hilang dari mata penglihatan Allah, termasuk penderitaan kita. Mari kita buka di Mazmur 139 supaya kita lihat. Jadi janganlah ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan membiarkan ia dalam. Tetapi kita melihat tradisi Israel, tradisi leluhur kuno dan tradisi mesianis, bahwa Tuhan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan dan menolong. 139 ayat 7 sampai dengan 10.
Karena Inang Sitorus saya lihat ada di sini. Baca dulu Inang Calvin. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kemana kamu terbang, Tuhan di sini. Itu juga meneguhkan kita bahwa Allah yang baik itu selalu ingin menyelamatkan kita, menjawab keraguan-keraguan persoalan kehidupan kita. Dan itu juga yang dilakukan dalam Kristus Yesus. Ia menjawab keluhan kita atas dosa. Ia berinisiatif memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kita bisa hidup sampai saat ini. Lalu bingkai daripada nats ini, kita masuk dalam dua tradisi itu tadi. Tradisi bapak leluhur Israel bahwa Tuhan selalu hadir menyatakan rencananya. Dan tradisi mesianis bahwa ia hadir memperdamaikan kita dengan dirinya untuk memperdamaikan kita dengan sesama. Amin.